أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية. Sidang salat Jumat rahimahullah, yang pertama adalah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah di qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat oleh Allah kita dipertemukan dengan bulan Rajab di tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Rajab di tahun ini menjadikan keberkahan hidup kita dan kita semuanya mendapatkan kemuliaan
bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya yang mendapatkan syafaat beliau di dunia wa dunya wal akhirah. Sidang salat Jumat rahimahullah, Khatib berpesan pada diri pribadi khatib dan pada seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya bekal terbaik kita untuk menghadapi kehidupan kita di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah adalah ketakwaan kita. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Bertazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian semua, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimahullah, takwa inilah yang akan menjamin segala urusan kita akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Segala kesulitan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan pasti memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Kaum muslimin rahimahullah, terlebih lagi tatkala kita melihat kehidupan kita pada saat ini, kita menghadapi tantangan yang cukup besar, kita menghadapi cobaan yang cukup besar, maka yang harus jadi pijakan adalah ketakwaan kita. Kaum muslimin rahimahullah, terlebih lagi tatkala kita oleh Allah dipertemukan dengan bulan Rajab, bulan yang dipilih oleh Allah menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang harus senantiasa kita gunakan untuk persiapan secara betul-betul untuk menghadapi nanti tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan pada tahun ini. Kaum muslimin rahimahullah, inilah yang kita minta kepada Allah di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, barokahlah saya di bulan Rajab ini, barokahlah saya di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Maka tatkala kita bicara keberkahan, keberkahan itu digambarkan oleh para ulama al-barakatu ziyadatul khair. Yang namanya keberkahan adalah tambahnya kebaikan pada diri kita. Maka kaum muslimin rahimahullah, tatkala Allah masih memberikan kemudahan pada kita, Allah masih memberikan nikmat umur pada kita, marilah kita senantiasa menambah kebaikan, wabil khusus di bulan Rajab ini sebagai persiapan kita untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kaum muslimin rahimahullah, berkaitan dengan kemuliaan bulan Rajab ini digambarkan dalam hadis oleh baginda Muhammad SAW, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sanatu isna asara syahran, dalam setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 diantaranya termasuk bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 bulan itu berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan bulan yang keempat yang termasuk bulan haram adalah bulan Rajab, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang terletak di bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka kaum muslimin rahimahullah, dalam hadis ini Allah menggambarkan Allah memilih ada bulan-bulan yang dipilih Allah menjadi bulan yang mulia, termasuk bulan Rajab ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka di bulan Rajab ini yang harusnya senantiasa kita tambah adalah kebaikan kita. Yang seharusnya senantiasa kita kuatkan dalam diri adalah menjauh segala dosa. Karena hakikatnya inilah yang dipesankan oleh Allah dalam surat Taubah ayat yang 36. Di bulan haram ini Allah berpesan pada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram ini. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan, maksiat itu sebenarnya dilarang dalam sepanjang tahun. Maksiat itu dilarang di seluruh bulan, namun Allah mengkhususkan dalam 4 bulan haram tadi, karena bulan ini memiliki istimewa di sisi Allah, maka Allah melipat gandakan kebaikan dan melipat gandakan dosa tatkala dilakukan di bulan-bulan haram tadi. Syekh Abu Bakar Al-Jaziri menegaskan bahwa maksiat di bulan ini adalah keharaman yang sangat besar. Menjaga diri dari dosa dan mempunyai amal di bulan Rajab adalah wujud ketaatan kita, wujud ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kaum muslimin rahimahullah, kemuliaan bulan Rajab itu dipilih oleh Allah untuk peristiwa yang sangat besar bagi baginda Muhammad SAW. Yang pertama, di bulan Rajab kita sudah memahami semua. Disinilah Allah mengisra dan mi'rajkan baginda Muhammad SAW. Peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat dahsyat. Karena kalau kita lihat perjalanan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu gambaran bahwa bintang terjauh yang bisa diamati oleh umat manusia dari bumi ini membutuhkan waktu 27 miliar tahun cahaya. Coba bayangkan, kalau toh itu adalah langit pertama, jaraknya dari bumi adalah 27 miliar tahun cahaya. Padahal kita tahu satu detik kecepatan cahaya sama dengan 300.000 kilometer. Berapa dahsyatnya perjalanan baginda Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj ini, dan itu semua menunjukkan kemahabesaran Allah dan menunjukkan kemuliaan baginda Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kita juga mengetahui bagaimana baginda Muhammad SAW memimpin para nabi dan rasul sholat di Masjidil Aqsa. Ini pun sebagai salah satu pembuktian bahwa Allah mengangkat baginda Muhammad SAW sebagai para pemimpin para nabi dan rasul, karena dia telah mengimami seluruh nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Inilah sebagai bukti bahwa Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah adalah pemimpinnya para nabi dan rasul, dan itu diangkat oleh Allah, dideklarasikan oleh Allah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, dan itu semuanya terjadi di bulan Rajab. Yang kedua, di bulan Rajab ini dipilih oleh baginda Muhammad SAW untuk menjalankan perintah Allah, untuk membebaskan Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang-orang kafir laknatullah alaih. Maka Rasulullah SAW memberangkatkan 20.000 pasukan pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah untuk membebaskan Palestina, membebaskan Masjid Aqsa dari orang-orang kafir laknatullah alaih. Ini semua dipilih oleh baginda Muhammad SAW karena kemuliaan bulan Rajab. Dipilih oleh Rasulullah SAW untuk membebaskan Masjid Aqsa yang belum dikuasai oleh umat Islam karena masih dikuasai oleh orang-orang kafir, dan itu semua terjadi di bulan Rajab ini. Maka berikutnya kaum muslimin rahimahullah, di bulan Rajab ini ada peristiwa agung, yaitu peristiwa perang Yarmuk, perang yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Perang ini terjadi pada tahun ke-15 Hijriah, dan itu terjadi juga di bulan Rajab. Perang Yarmuk itu adalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk membebaskan Masjid Aqsa dari orang-orang kafir laknatullah alaih. Maka kita bisa tahu setelah perang Yarmuk inilah setahun terjadinya peperangan, akhirnya persis di bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah bertepatan dengan tahun 637 Masehi, kaum muslimin bisa membebaskan Masjidil Aqsa lewat panglima kita yang terkenal yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dengan dibantu oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka Khalifah Umar langsung menerima kunci dari Baitul Maqdis dari seorang pendeta Sopanius untuk menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu semua terjadi di bulan Rajab. Maka kaum muslimin rahimahullah, setelah hampir 500 tahun kaum muslimin bisa memelihara Masjidil Aqsa, menjadi mengamankan Masjid Aqsa untuk seluruh umat manusia, hidup berdampingan di Masjidil Aqsa, orang Nasrani, orang Islam, orang Yahudi, semuanya dipelihara keamanannya oleh umat Islam. Tapi kita tahu tatkala umat Islam lemah, pasukan Nasrani pernah mencaplok lagi, yaitu menaklukkan Masjidil Aqsa tahun 500 Hijriah. Maka kita juga bisa melihat, alhamdulillah, persis di bulan Rajab, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Masjid Aqsa setelah Masjid Aqsa dikuasai oleh pasukan salib kurang lebih 80 tahun. Maka kaum muslimin rahimahullah, peristiwa-peristiwa besar di bulan Rajab ini mengingatkan adalah bulan ini adalah bulan yang dipilih Allah untuk menjalankan satu perintah Allah, membebaskan Masjid Aqsa
untuk membebaskan masjid yang menjadi kiblat kaum muslimin yang pertama, maka seharusnya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Rajab adalah bulan yang kita gunakan untuk menambah iman dan takwa kita, menambah amal soleh kita, dan bersungguh-sungguh membela Masjidil Aqsa, karena masjid ini dibela oleh Rasulullah SAW, dibebaskan oleh Rasulullah SAW karena begitu pentingnya. Mulai saat Rasulullah SAW hidup, Rasulullah SAW sampai mengirim 3 kali delegasi pasukan. Sebelum perang Tabuk, Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan dalam pasukan Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang yang dilakukan untuk membebaskan Masjid Aqsa. Setelah perang Mu'tah, kaum muslimin belum bisa membebaskan Masjid Aqsa. Rasulullah memimpin sendiri pada saat perang Tabuk untuk membebaskan Masjid Aqsa. Setelah Rasulullah SAW melakukan perang Tabuk, tapi Masjid Aqsa juga belum bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Rasulullah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang baru berumur 18 tahun untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Maka kaum muslimin rahimahullah, di samping kita mengingat peristiwa di bulan Rajab yaitu Isra dan Mi'raj, kita harus mengingat betul para sahabat baginda Muhammad SAW bersungguh-sungguh memperjuangkan Masjid Aqsa biar menjadi milik kaum muslimin. Itu kalau saat ini kita melihat pasukan Yahudi laknatullah alaih, Israel laknatullah alaih lagi membombardir saudara kita di Palestina, lagi merongrong Masjid Aqsa, maka ini harusnya menjadi kepedulian kita bahwa masjid ini adalah masjid warisan baginda Muhammad SAW yang dipertahankan dan diperjuangkan dengan puluhan ribu darah para syuhada, yang seharusnya kita juga bela, harusnya senantiasa kita suarakan di tengah umat bahwa penderitaan di Palestina bukan hanya penderitaan rakyat Palestina, tapi adalah penderitaan kita umat Islam, karena Masjid Aqsa adalah milik kita semua. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimahullah, dengan selumit khutbah ini bisa mengingatkan kepada kita, di samping kita kuatkan hubungan kita dengan Allah dengan menjalankan sholat, Rasulullah SAW memilih untuk menguatkan hubungan dengan Allah, yaitu berjihad fisabilillah untuk menegakkan dan membebaskan Masjid Aqsa. Mudah-mudahan atas pertolongan Allah, Masjid Aqsa bisa segera dibebaskan. Orang Yahudi laknatullah alaih terusir dari Palestina karena mereka adalah penjajah yang telah merampok tanah Palestina mulai tahun 1948 sampai sekarang. Mudah-mudahan kita semua peduli dengan Masjid Aqsa, karena adalah masjid yang dibela oleh baginda Muhammad SAW, masjid yang digunakan sebagai Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-muslimin wadhammir a'da' ad-din wa li kalimatika ila yaumid din. Allahumma sallimna wal muslimun, Allahumma sallim ikhwanana fi Palestin, Allahumma sallim ikhwanana fi kulli makan, Allahumma ansur man nasara ad-din wa ahlik gharata wal musyrikin wa ahlik yahudiya wa a'wanihim. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma anna al-bala wal wala
والزلازل وميقا وسلسلات وميقا ما ظهر منها وما بطن البلدين خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم باللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اضطر على ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سمع الله
السلام عليكم ورحمة